Halo teman-teman sekalian, saya kedatangan tamu yang sangat-sangat istimewa, Martin Surajaya. Wes, ini Gimana Pak? 2 minggu terakhir lagi heboh filsafat, topik yang sangat berkaitan dengan Martin Surajaya. Tapi sebenarnya saya belum ke arah ke situ sebenarnya. Saya itu mau bilang, saya itu bukan pembaca Martin waktu masih di Makassar atau di Jogja. Jadi saya kenal nama Martin Surajaya itu hanya kenal namanya. Tulisan-tulisannya ada di Indo Progress, tapi saya bukan pembacanya. Nah, ada dua teman, jadi kosongnya kami Jogja itu, 1 tahun, 1 kamar, 1 tahun itu hanya 1.600.000 per bulan, per tahun. Nah, Per tahun? Iya per tahun, Oh, sangat murah. Jadi temanku ini ada 2 orang, namanya Suhairi Ahmad dengan Rifai. Rifai ini editor Mojok. Kalau Suhairi dia lewat terlepas. Nah, mereka berdua ini sangat baca tulisanmu. Oh gitu. Atau lebih spesifiknya si Rifai, dia sering baca tulisanmu di Indo Progress. Mungkin bukumu yang merah itu? Oh iya, Resist ya. Resist. Itu dia kayaknya ada bukumu itu ada di kamar dia. Iya. Nah, saya tuh mengenal namamu di situ. Dan buku yang Banana Hakit Hancur Lebur, itu kan kayaknya dikasih oleh Banana ke Radio Buku. Ya. Itu di situ tahulah namamu di situ. Dan buku sejarah estetika. Situlah mulai tahu namamu. Dan pada saat Jakarta ada namanya Atelier Cermai. Nah, disitulah kami komunikasi, nongkrong semua akhirnya dekat. Dan tapi kayaknya saya sering dengar sih perjalananmu dari Semarang gitu ya ke sini. Tapi saya ingin ulangi lagi supaya teman-teman tahu bahwa kamu dari Semarang, terus tahu kenapa bisa menyukai filsafat. Coba ceritain lah. Oke. Jadi memang aku tuh waktu SMP kan ngalamin 98 ya. Jadi pas kejadian 98 terutama di Jakarta ya, di Semarang kan cuman demo-demo nggak terlalu terasa, tapi di TV kan kelihatan itu ya. Itu betul-betul kayak membekas tuh buat aku tuh. Artinya membekas dalam pengertian kok bisa ya sesuatu yang semula kayak biasa-biasa aja tiba-tiba jadi chaos gitu, jadi rusuh, jadi kayak kacau gitu kan suasana. Itu kenapa ya gitu? Kenapa bisa kayak gitu? Nah, itu yang membuat aku tertarik untuk mulai baca-baca buku yang sifatnya membahas masalah-masalah politik gitu. Aku ingat waktu itu aku beli bukunya Frans Magnisuseno, Pemikiran Karl Marx. Itu waktu SMP tuh. Walaupun aku nggak paham isinya ya. SMP? Aku berusaha memahami. Terus aku baca buku Mites Sisyphusnya Albert Camus yang diterbitkan Gramedia ya. Albert Camus, Nah, itu terjemahan itu juga agak aneh, cuman idenya kok menarik gitu. Nah, dari situlah kemudian pelan-pelan waktu SMA semakin banyak lagi gitu. Semakin banyak aku membaca buku-buku filsafat, terutama karena kebutuhannya adalah waktu itu untuk melawan sekolah gitu kan. Melawan sekolah. Jadi sekolah itu kebijakannya, jadi aku tuh sekolah SMA-nya di Kolese kan. Kolese itu di mana-mana kalau di Indonesia. Kolese itu sekolah menengah yang dikelola oleh romo-romo Yesuit. Nah, biasanya itu Katolik. Di Indonesia biasanya itu bebas, kayak di Gonzaga, De Brito di Jogja gitu. Itu kan simbol kebebasan, lakinya boleh gondrong gitu ya. Oh gitu. Boleh. Baju bebas, nggak ada seragam gitu. Kayak gitu, biasanya gembel-gembel gitulah. Nah, generasi di SMA Kolese Loyola di Semarang itu dulunya kayak gitu. Tapi beberapa angkatan sebelum aku tuh sudah dilarang. Baju gondrong nggak boleh, lusuh-lusuh gembel-gembel sudah nggak boleh. Padahal keinginanku sekolah di sana itu karena pengen kayak gitunya gitu ya. Nah, maka aku ngelawan kebijakan sekolah, nulis mading gitu ya, mengkritik kebijakan Romo Pamong, Romo yang mengelola sekolah itu gitu. Nah, cara mengkritiknya gimana? Kan dia Romonya kan pakai argumentasi rumit-rumit tuh. Ya, akhirnya saya terpaksa baca buku-buku filsafat untuk mencari argumen-argumen dari misalnya Sartre gitu ya, Jean-Paul Sartre. Oh, ini bisa dipakai nih sebagian, Suhogi itu sebagian bisa dipakai gitu. Dan bersama dengan itu aku juga belajar dari teman-teman kakak kelasku yang mahasiswa. Saya ikut nongkrong di teman-temannya anak-anak LMND yang dari Undip, Universitas Diponegoro di Semarang. LMND, tahu. Aku masih SMA itu, aku belajar dari mereka gimana sih caranya mengorganisir perlawanan. Aku bikin pemogokan di sekolah, nggak mau masuk kelas gitu. Anak-anak itu satu rombongan nggak masuk kelas gitu. Cuman duduk-duduk di aula aja gitu. Sampai guru-gurunya bingung mau ngapain nih gitu. Kayak gitu. Nah, jadi kayak gitu sempet. Jadi aku merasakan keseruan filsafat tuh dari situ awalnya. Dari
ternyata ini bisa dipakai untuk memikirkan sesuatu yang beda sama sekali dan mengkritisi hal yang dianggap wajar. Itu awal mulanya kayak gitu sih Pak. Nah dari situlah kemudian aku pengen belajar secara sistematis filsafat. Pilihanku waktu itu UGM tuh. Kalau nggak UGM, Pilihan UGM. nah UGM atau UI gitu ya, standar yang paling namanya paling terkenal kan. Iya. Nah cuman kebetulan karena romoku tuh sekolah itu di SMA itu kan Yesuit, semua Yesuit, Romo Yesuit itu sekolahnya di STF Dirgantara, Sekolah Tinggi Filsafat Dirgantara. Maka ya udah akhirnya aku minta sarannya dia, ngobrol gitu. Terus aku dipinjemin skripsinya dia, lalu aku pelajari, aku bikin ringkesannya, terus aku tertarik ya, ternyata nulis filsafat secara sistematis tuh kayak gini gitu. Nah maka aku memutuskan ya udah sekolah di STF aja gitu. Lanjut ke Jakarta, masuk ke Sekolah Tinggi Filsafat Dirgantara. Kayak gitu sih. Berarti di awal itu kamu tidak kayak berkeinginan jadi penulis sebenarnya, tidak ya? Enggak. Di awal, jadi di awal memang mau mau tertarik sama filsafat dan mau memberontak gitu Ya ya? memberontak lah. Memberontak. Tapi kan itu di tahun awal 2000, di akhir 2000-an ya, awal 2000-an ya? Ya aku tuh masuk STF tahun 2001. Masuk 2001. SMA kan aku nggak naik kelas sekali. Nakal. Jadi, nakal nilainya jelek juga kan. Kelas 1 SMA itu aku nggak naik, mengulang gitu. Jadi 4 tahun aku SMA, nah setelah itu masuk kuliah 2001. Itu serius maksudnya nilaimu jelek? Jelek banget. Atau karena kamu berontak itu? Ya karena aku nggak terlalu suka sama pelajaran sih, terutama aku nggak suka sama gurunya. Gurunya tuh cara ngajarinya kan kolot gitu kan, guru matematika gitu ya. Kayak gitulah, nggak suka. Tadi kan kamu bilang Magnis, terus cara baca kamu apa tuh kamu? Terus Satre kan? Satre. Itu kan nama-nama besar ya. Kalau di Indonesia filsafat dan politik kan, kalau Magnis Suseno kan ya besar lah namanya. Terus yang Perancis dua Perancis ya. Maksudku, kamu itu sudah terpapar dengan bacaan yang bagus di SMP SMA. Kamu orang tuamu apa gitu? Maksudnya latar belakang orang tuamu apa? Jadi sebetulnya kalau dengan orang tua, terutama dengan bapak ya, bapak kan pelukis. Bapak suka masih hidup, melukis dan bekerja di satu departemen store untuk bagian desain interiornya gitu di Semarang ya. Sampai sekarang? Sekarang sudah tutup desain supermarketnya atau mallnya itu sudah tutup. Jadi dulu tuh memang dalam iklim suasananya di rumah tuh bebas banget. Aku malah di-encourage, disemangatin untuk mencari apa yang aku suka gitu. Sejak SD itu suka apa difasilitasin gitu. Buku atau apa, awalnya kan aku cuma baca komik kan. Perpustakaan banyak di rumah? Buku-buku bapak suka baca sih. Buku-buku kayak buku-buku seni terutama ya, buku seni rupa. Juga ada buku sedikit buku filsafat tapi nggak terlalu banyak lah. Nah, terus waktu SMP awal sebelum reformasi nih, sebelum 98, itu aku sempat baca versi komik dari filsafat populer. Misalnya katakanlah kayak Plato untuk populer bentuknya komik gitu kan ada kan ya. Terus filsafat timur versi populer bentuknya komik. Lao Tzu yang Taoisme itu, Zhuangzi versi bahasa Indonesia tapi yang versi komik diterbitkan oleh Alex Media Komputindo. Nah itu aku membaca di sana menemukan kok aneh omongan-omongannya ya, kayak kosong adalah isi adalah kosong dan seterusnya kan aneh banget kan. Terus aku ajak diskusi bapak saya gitu. Ini maksudnya apa ya Pak gitu ya, kayak gini nih. Terus dia ngasih tahu, oh itu maksudnya gini. Terus aku beli Bhagavad Gita yang percakapan Krishna dengan Arjuna gitu, banyak filsafatnya kan di situ. Lalu aku tanyakan ke bapak juga, ini bagian ini seloka ini artinya apa ya? Bapak diskusi. Nah gitu, hampir setiap hari aku diskusi sama bapak soal itu, soal poin-poin dari filsafat itu. Sampai itu yang menjadikan dasar ketika aku 98 itu terpikir untuk membaca-baca filsafat yang berkaitan dengan politik. Berarti faktor ayah juga berpengaruh besar ya terhadap tumbuh bacaanmu gitu ya, pemikiranmu juga dari SMP, SMA. Dan aku dia bahkan ingat waktu kecil SD itu kalau nggak salah. Itu kenangan yang sampai sekarang aku masih ingat. Suatu kali rumah itu lampu mati kan. Lampu mati rumah, terus kan diajak sama bapakku keluar ke jalan. Depan rumah kan jalan kayak satu gang yang panjang gitu kan, jalan pavingan gitu ya. Nah di situ aku konteksnya adalah ketika itu aku lagi ngobrolin soal lukis loh. Jadi bapak itu lagi ngejelasin sejarah seni lukis gitu ya. Seni lukis itu seru loh, macam-macam variasinya. Terus sampai sekarang ada variasi yang disebut sebagai lukisan Renaissance yang ada perspektif gitu. Yang dulunya kan enggak, dia nunjukin perbedaannya. Nah terus kan lampu mati. Nah terus dia ngejelasin apa itu perspektif, ilmu perspektif dalam seni lukis dengan mengajakku keluar rumah ngelihat di jalanan gelap itu. Dari jauh kan kelihatan tuh tiang-tiang listrik. Kalau yang tiang listrik yang ukurannya besar,
ketika jauh dia tuh ukurannya kecil kan. Oke. Nah, kok bisa ya? Aku baru ngeh di saat itu tuh, di detik itu aku baru ngeh bahwa ternyata dunia ini nggak seperti apa yang kelihatannya gitu. Oke. Jadi ada semacam kayak momen filosofis gitu loh, Betul. yang membuat ternyata apa yang kita anggap Nyata. biasa, nyata atau apapun, ternyata tuh nggak persis seperti itu keadaannya. Sesuatu bisa menjadi beda karena cara kita ngelihatnya. Nah, dari situlah muncul semacam insight atau apa kesadaran bahwa ada yang filosofis dengan dunia ini. Dan itu ayah mengajarkan Konteksnya seni lukis, bukan filsafat. Iya, tapi dia mengajarkan dengan cara gitu Ya, ya. caranya gitu. Dia nunjukin pohon, apa tiang listrik segala macam. Lihat kalau yang jauh kan kecil kan gitu. Yang padahal itu kan besar ketika kita deketin. Berarti ini perspektif, ini bukan bagian dari apa tiang listriknya itu sendiri, tapi cara kita ngelihat. Gitu. Tapi memang kenangan dengan ayah tuh sangat kuat ya. Jadi sampai-sampai memori seperti itu bisa rekam lah gitu. Makanya buku sejarah estetika yang aku tulis itu aku persembahkan dan dedikasinya untuk bapak. Oh itu, aku nggak perhatiin bagian depan ya? Ya. Oh. Berarti ayah masih di Semarang sekarang? Masih Semarang. Kayaknya apa buku meta estetika? Iya meta estetika ya. Yang mana? Yang tebal itu sejarah estetika. Yang satu itu yang setelah itu ya membahas kritik itu loh. Ya betul, meta estetika. Meta estetika itu kan covernya dari ayah. Oh kan? iya betul. Iya kan? Covernya dari lukisan dari ayahnya gitu. Nah sampailah kamu di Jakarta di Utan Kayu lah ya. Di Utan Kayu sih STF. STF ya Rawamangun. Rawasari. Jadi STF di Riakara itu kampus di kampus filsafat, khusus filsafat. Sama teologi sih. Ya ada filsafat, ada teologi. Oh filsafat dan teologi di Jakarta Timur. Nah, Martin mendaftarlah di situ 2001. Ya. Semester berapa tahun kamu di S1? Itu standar sih 4 tahun gitu. 4 tahun ya? 4 tahun setengah atau berapa. Ya, gitulah. Dan kamu tidak kan apa ke zaman dulu itu orang sudah biasa nggak ya? Maksudnya aku mau kuliah dan akhirnya harus cepat dapat pekerjaan gitu. Oh, enggak sih. Filsafat itu kan yang sepertinya sekarang yang beredar-beredar kita arah ke sana ya. Maksudnya link and match-nya itu kan harus jelas gitu loh. Kuliah keperawatan jadi perawat, dokter jelas, matematika mungkin pendidikan jelas gitu kan. Ekonomi mungkin akuntan jelas gitu. Ini filsafat ini kan memang kenapa? Filsafat itu ilmu yang bisa dibilang tidak berguna secara langsung ya. Dia bergunanya secara tidak langsung. Memang kenikmatannya itu beda ya. Artinya semua pengetahuan itu nikmat ya. Maksudnya bisa mengetahui sesuatu itu kan memperoleh kenikmatannya. Tapi kalau filsafat itu kenikmatannya beda tuh Pak. Karena kita kayak mendapatkan satu rahasia dari dunia gitu. Sesuatu yang menjadi semacam hakikat dari dunia. Nah, itu memberikan penghiburan rohani yang luar biasa itu kalau filsafat ya. Maksudnya berkubang dengan filsafat aja itu sudah sangat menyenangkan gitu. Maka waktu kuliah aku sama sekali nggak kerja. Aku nggak tahu caranya kerja. Sama sekali. Aku nggak tahu caranya dapat gaji ke kantor kerja itu nggak kebayang. Nggak kebayang. Memang di S1 itu belajar aja gitu. Belajar aja. Pulang dari kampus ke kos, baca buku, pinjam buku perpustakaan, baca buku, terus nulis buku gitu. Paling gitu. Kesibukannya itu. Dan tidak ada proyeksi. Habis ini mau ngapain? Iya. Nggak ada. Terus ya kayak gitu. Terus nah kebetulan juga di STF itu kan suasananya sepi ya, jadi itu beda. Jadi mesti ada kekhasan khusus ya, mesti dilihat bahwa STF itu beda dari kampus lain kayak UNJ atau UI atau apapun ya. Itu ada kehidupan sosialnya. STF itu nggak ada. Karena 80-90% mahasiswanya kan calon romo. Ketika mereka pulang sekolah, pulang dari kampus, kan kembali ke biara masing-masing. Nah, aku kan bukan calon romo, aku kan awam ya. Hitungannya awam. Di luar itu ya. Maka ya ketika pulang ya pulang ke kos sendiri. Nggak ada temen. Bener-bener nggak ada temen. Berto tahun kesekian ada. Dan itu Berto itu satu dari 3 atau 4 temen yang bisa aku bilang temen di luar selama dari kuliah. Selama kuliah 4,5 tahun. Pantesan kalian awet ya. Pertemanan kalian. Jadi, beda. Kalau Berto sendiri ngalamin, dia cerita bahwa beda banget dari UI kan dia dulunya masuk STF tuh kayak masuk ke dalam vakum gitu ya, nggak ada lagi relasi sosial gitu. Bener-bener kehidupannya gitu. Pulang baca diskusi, paling diskusi, makanya bikin kelompok diskusi di kampus dengan beberapa mahasiswa lain yang tertarik, misalnya dengan Hegel, Marx atau apa, membaca teksnya satu-satu pelan-pelan gitu. Itu kan dulu kamu pernah bilang dulu itu ada satu grup
yang membahas apa Das Kapital ya? Ya. Dari Das Kapital 1 sampai 3 enggak ya? Atau satu doang? Satu doang kan? Pun nggak kelar itu. Nggak kelar. Itu berapa tahun? Karena lambat banget temponya. Karena kan itu konteksnya adalah membaca satu bab satu orang. Kadang satu bab itu nggak kelar satu pertemuan. Kadang di 2 pertemuan, kadang 3 gitu. Jadi membacanya pelan-pelan banget. Paragraf ini artinya ini, paragraf ini artinya ini gitu. Kalau satu paragraf dibahas kan bukunya 1000 halaman kan nggak kelar. Kelar banget. Nah paling nggak itu pengalaman waktu di SF sih. Karena memang iklimnya di SF kayak gitu ya. Filsafat itu dipelajari sebagai teks. Jadi mirip kayak close reading sebetulnya, Far. Close reading ya? Kayak di sastra kan ada close reading, ya. Nah di filsafat tuh sebetulnya teknik yang dipelajari standar di Indonesia adalah close reading. Jadi disebutnya sih exegesis ya. Exegesis tuh telaah pelan-pelan terhadap suatu teks secara detail. Kayak membaca kitab suci. Jadi posisinya kayak kitab suci ini maknanya ini rahasia nih. Kita harus ungkap sedemikian rupa sehingga maknanya keluar. Apa unsur-unsur yang harus dipelajari. Dicek satu kata ini maksudnya apa ya, dibahas. Kayak nah, gitu. Berarti kalau satu kata misalnya ada yang satu kata apa misalnya ya? Misalnya kalimat pertamanya Das Kapital. Kekayaan dalam dunia kapitalis tampil sebagai tumpukan komoditas. Nah, itu ditelah itu. Nah, kekayaan itu apa? Komoditas itu apa? Tampil ini maksudnya apa? Dia berarti bukan yang sesungguhnya tapi hanya penampakannya kan. Nah, kayak gitu. Tapi jangan-jangan Karl Marx itu nggak memikirkan itu ya? Karena semua teks filsafat itu ditulis dengan nada yang serius dan agak-agak misterius kan. Nah, serius, misterius. Nah, sehingga orang itu menduga-duga ini kalimat ini jangan-jangan sudah dipikirin dengan baik nih. Maka kita harus bersabar memahami artinya. Biasanya gitu. Jadi sangat-sangat lambat progresnya. Dan sebelum komunitas Marx, aku ikut dalam komunitas lain didirikan oleh para senior namanya komunitas Hegel. Itu juga sama membahas semua teks dari Hegel, filsafat sejarah atau apa itu secara detail gitu. Itu hubungan Hegel dengan Marx itu apa sih? Gimana sih? Hegel kan kayak teori yang dirujuk awalnya oleh Marx ya. Jadi Marx itu seorang Hegelian. Oh, Marx itu Hegelian. Pertamanya dia mengembangkan teori tentang sejarah dan seterusnya dengan merujuk pada Hegel. Cuman bedanya kalau Hegel itu fokus pada sejarah ide, pemikiran, bahwa pemikiran itulah yang menentukan pergerakan dunia. Marx enggak, Marx bilang bahwa bukan pikiran yang menentukan dunia, tapi alam material, yaitu cara orang hidup, ekonomi, dan seterusnya, yang menentukan sejarah dunia, gitu. Kayak gitu. Tapi itu ibaratnya kelanjutan dari Hegel lah, Marx. Oh, Marx ini kelanjutan dari Hegel ya? Tapi mereka tuh semasa nggak mereka tuh? Enggak, Hegel udah menjelang meninggal, Marx baru lahir. Oh, baru lahir. Dan si kalau temannya yang akrab itu yang Engels. Engels itu. Engels ya. Engels ini yang biayai Marx ya? Dia bangsa pengusaha dia. Pengusaha. Memang harus ada pengusaha ya, Tin ya. Yang mendorong, menyupport intelektual kayak Marx gitu ya. Ya. Dan aku tuh merasa ini, Far. Kenapa aku juga tertarik filsafat di periode itu ya, sampai akhirnya masuk ke SF tuh. Aku ngeliat teman-temanku SMA kan. Aku kan SMA dari sejak kecil, bahkan TK sampai SMA itu kan aku sekolah di sekolah-sekolah Katolik yang biasanya juga ketemu dengan orang-orang keturunan Tionghoa kan. Rata-rata kayak gitu kan. Dan aku lihat masing-masing dari teman-teman keturunan Tionghoa ini kan karir hidupnya jelas. Kelar sekolah, kuliah, habis itu dia bisnis ya. Nerusin bisnis orang tua lah, atau jadi apalah, atau jadi sesuatu yang sukses lah pokoknya. Nah sedangkan aku nggak bisa membayangkan diriku menjadi bisnismen gitu. Aku tuh kesulitan membayangkan diriku menjadi orang yang sukses gitu. Karena aku merasa ada yang salah dengan diriku kalau aku sampai kayak gitu. Makanya aku pengen sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih liar, lebih nggak terkendali, lebih nggak ada jaminannya. Itu filsafat. Itu makanya kenapa lulus dari filsafat mau ngapain? Itu aku nggak tahu. Itu aku justru merasa malah fine, merasa senang dengan itu ya karena itu. Jadi ada konteks ini. Berarti kamu malahan memikirkan agak aneh ketika kamu sukses ya? Iya, aku merasa kayak kalau aku ngikutin jalur seperti teman-temanku waktu SMA, komunitas anak-anak Tionghoa gitu, yang berkeluarga punya anak, hidup sampai tua, ngasuh anak, tabungannya menggembung dan seterusnya, beli rumah 1, beli rumah 2, beli rumah 3 gitu. Aku merasa hampa kalau gitu, membayangkan masa depan. Banget ya masa itu kamu memikirkan pada saat sekarang atau dulu dari sejak gitu dulu. Ya? Aku merasa aku bukan di situ deh kayaknya. Dan ayahmu nggak dorong kamu sebagai? Karena ayahku juga mirip aku kan. Dia suka ngelukis gitu. Dia terpaksa kerja kantor untuk ngidupin kami tapi tetap ngelukis ya. Kesibukan sesungguhnya dia tuh ngelukis. Walaupun nggak ada satupun yang membeli karyanya nggak apa-apa, dia ngelukis gitu. Senang aja gitu. Senang aja. Ya.
Tapi kalau macam kalau ditelusuri lagi ke atas itu, Nah, kakekmu juga ada jiwa seni nggak atau dari kakekku itu apa namanya pegawai di era tahun 50-an ya. Itu pegawai di jurusan di bidang imigrasi di Semarang. Oh. Jadi dia itu orang Cina yang ngurus administrasi. Kalau misalnya ada orang Cina dari Cina daratan kayak Sun Li misalnya datang gitu ya. Nah dia nyatet, dia nggak bisa bahasa Mandarin kan dia. Jadi dia nyatet terus bapak segala macam sehingga masuk. Dan dia orangnya sangat-sangat tertib, formal dan suka baca buku, sastra. Kakekmu ya? Kakekmu dari bapak ini? Dan menulis buku juga. Tapi bukunya buku praktis ya. Iya, Pak. Ya. Aku bahkan sekarang mengkoleksi. Aku beli dari marketplace, dari lokal pasar tuh banyak ya. Buku-buku yang dikarang oleh kakekku. Siapa kamu? Aku lupa nama kakekku ya. Nama Cinanya ya. Kalau nama bukunya, judul bukunya. Sama. Jadi bukunya misalnya kayak apa namanya? Cara membuat sabun. Itu yang tulis kakekmu? Kakekku. Cara menyamak kulit. Kayak gitu. Bukunya tipis-tipis tuh, 50 halaman. Diterbitkan oleh penerbit di Semarang. Ntar difotoin ya? Ya. Nanti aku tampilin di mana di Instagram. Menarik, aku lihat itu simple dan dia diawali dengan pengantar. Ada aku ingat ya, ada kata pengantarnya, dia bilang Indonesia kan lagi susah. Jadi kalau kita beli barang kan nggak bisa impor segala macam, mending kita bikin sendiri gitu. Maka ini caranya bikin ini. Tips praktis bikin barang-barang sehari-hari. Mulai dari sampo, sabun, lotion apa segala macam. Jangan-jangan Kiat Hancur Lebur ada di situ juga. Ada bumbu-bumbu dari situ juga. Tapi kamu nggak ketemu dengan kakek atau sudah meninggal baru ketemu tapi nggak terlalu ini karena kakekku tuh kan kelihatan galak kan, kayak model orang lama, semua harus proper sesuai gitu. Zaman-zaman kemerdekaan gitu ya. Nah kakekku tuh nikah dengan orang Jawa, nenek saya orang Jawa, namanya Saminem dari Klaten. Saminem. Nama nenekmu kamu ingat tapi kakek enggak ya? Enggak, karena bahasa Mandarin kamu nggak ngerti. Tapi kalau ayah tahu bahasa Mandarin nggak? Enggak juga. Jadi kakekku memang berprinsip nggak akan mengajarkan bahasa Mandarin ke anak. Biar dia aja. Karena kita orang Indonesia, kita harus belajar bahasa Indonesia. Itu dari kakek bilang gitu? Nah kakek ini kalau macam dia turun lagi? Turun dari Cinanya tuh? Dari Cinanya atau dari kakeknya lagi? Dia itu keturunan? Bapaknya, dia sudah lari Indonesia, mungkin bapaknya ya yang dari Cina. Dia waktu muda itu pengen kuliah di Stovia, minta ke bapaknya disekolahkan di Stovia waktu dia masih muda, tahun belasan 20-an gitu ya. Tapi sama bapaknya nggak boleh. Mendingan kamu dagang aja. Tapi akhirnya dia di imigrasi ya? Karena dia bisa baca tulis, tahu pengarsipan dan gitu. Rapi lah, orang model Belanda zaman dulu. Dibutuhkan oleh Belanda lah itu ya? Government di mana itu. Kakekmu itu yang aku tanya kakekmu lagi nih. Kakekmu itu ayah kakekmu itu dia Cina Mandarin atau Cina kayak si Sun Li yang pinggir maksudnya pantai? Nggak tahu, aku asal daerahnya dari mana. Nggak tahu. Kirain masih ada, kamu bisa telusuri. Tapi rata-rata kalau di Semarang Cinanya tuh Hokkien. Jadi bukan dari kayak Sun Li kan Hakka ya. Hakka. Nah kalau di Semarang atau Jawa Tengah secara umum itu rata-rata Hokkien. Kalau dia di Kalimantan kayak. Iya, lebih banyak Kalimantan, di Sumatera juga gitu. Hokkien itu Huaqiao itu loh, yang ditulis Pram itu loh. Huaqiao di Indonesia tuh. Itu kakekmu itu? Itu. Kalau dia apa? Aku nggak tahu dia. Mungkin nggak tahu. Dia nggak tahu. Sun Li aku tahu. Dia juga di Bangka dia kan? Bangka. Karena bahasanya beda, Pak. Beda ya, beda banget ya. Aku banyak terpapar dengan vlogger yang keturunan Cina, dan mereka telusuri jejak-jejaknya di sana. Iya. Ditelusuri dong. Dia YouTuber seru. Aku menyusuri jejak orang tua di sana, kakek lah. Iya. Kakek ayahnya, orang tuanya kakeknya gitu. Iya. Itu kan kayak bahasa Jawa sama Sunda kan. Sekilas oleh orang luar dianggapnya sama lah, orang Jawa. Beda tuh, Jawa sama Sunda kan lain. Aku mau tanya nih tentang masalah Cina dan Tionghoa. Kan orang bilang kalau macam penyebutan Tionghoa itu tanda kutip kayak baik itu loh. Cina tuh agak kasar. Betul nggak sih itu? Enggak sih, tapi lebih karena seringkali umpatan kan disebutnya dalam perkataan Cina daripada Tionghoa lu. Lebih enak Cinanya. Cina lu. Sering kayak gitu. Lebih ke itu, tapi sebenarnya sama aja sih buat aku. Cina, tapi Tionghoa itu berasal dari mana? Tionghoa itu kalau nggak salah ya, Sun Li yang lebih tahu. Ini kan bahasa Mandarin kan Tionghoa itu. Artinya orang dari negeri tengah. Kan Middle Kingdom kan. Chunghua itu kan kayak itu. Kalau aku pernah ngarsip koran-koran Sinpo, itu
Tionghoa itu nama organisasi. Ya THHK ada Iya. sendiri, Tionghoa Huikuan. Itu lain lagi ya? Itu sekolah kan, itu Oh. sekolah untuk orang Tionghoa. Kakekku kayaknya sekolah situ deh. Nggak Situ tahu. ya? Dan kamu sama sekali tidak tahu bahasa sana. Bahkan aku baca buku bahasa Mandarin waktu itu, baca dapat terjemahannya buku Pram, Bumi Manusia atau apa dari dalam bahasa Mandarin kan. Iya. Terus aku buka, loh kok nggak ada daftar isinya nih? Ternyata daftar isinya di belakang kan. Iya. Loh, kok bisa di belakang ya? Kayak buku Prancis aku pikir. Iya. Ternyata enggak, karena buku bahasa Mandarin kan dari kanan ke kiri bacanya. Oh gitu. Jadi dia di belakang. Aku nggak tahu bahwa konsep bahwa itu dari kanan ke kiri. Sunli aja yang tahu itu. Sunli mah Iya. sangat kuat dia masih mempelajari ini budaya orang tuanya dia. Nah, pada saat S1 itu gini, aku tadi agak nahan tanya gini. Orang kan agak capek, apalagi zaman sekarang ya dengan attention span yang pendek ya. Ya. Agak capek melihat tadi kan penelaah per kalimat gitu sulit. Kapan kalau sulit cari yang lain aja gitu. Bagaimana sih mendapatkan keasikan menelaah itu, Lutin? Iya. Karena ini sih, karena kalimatnya kan aneh ya, biasanya filsafat itu ya. Tapi dia bukan sekedar kalimat aneh, dia menyembunyikan suatu ajaran kan, suatu teori. Teori yang berlaku umum di mana aja, kapan aja. Nah, jadi ada semacam hadiahnya nih. Kalau kita berhasil membongkar sandi-sandi ini, kita mendapatkan rahasia dunia. Nah, itu yang bikin seru. Oh, sandi-sandi itu. Ada teka-tekinya gitu loh. Kalau aneh demi aneh aja nggak menarik kan? Iya. Tapi aneh karena dari balik itu ada sesuatu yang mendalam gitu. Nah, itu yang bikin orang betah di filsafat. Gitu. Itu ya. Gitu. Dan kamu nikah tahun berapa sih? Aku nikah Masih waktu S1. Waktu S2. S2. Nah, ambil S1 itu langsung ambil S2 atau? Enggak. Jeda Aku dulu. jeda 2 tahun 3 tahun kalau nggak salah. Ngapain nih 2-3 tahun? Nah, 2-3 tahun ya kadang sempat berusaha kerja, tapi ternyata nggak bisa. Aku bukan orang yang cocok untuk bekerja kantoran gitu ya. Gitu. Terus berusaha jadi dosen juga, jadi dosen. S1 bisa? Enggak. Waktu itu belum. Waktu itu lebih kayak bikin kegiatan bersama dengan komunitas gitu-gitu. Sempat teman-teman ex komunitas Mars gitu. Kayak gitu sih, lebih kayak gitu. Sama mempersiapkan S2 gitu. Berarti boleh aku bilang bahwa istrimu itu sangat mendukung kegiatan filsafatmu memang ya? Oh iya, dia kan juga dari filsafat. Dari filsafat juga. Ya, S1 kan bareng ya. Sangkatan dengan dia? Enggak, dia senior di atasku. Oh gitu. Dia dari UI dulunya, sastra Prancis. Tapi nggak selesai? Nggak selesai. Dia tuh seangkatan sama Ninus, Dini Andreas. Oh Ninus, Dia satu kelas tuh sama Ninus. Terus tapi Ninus selesai? Ninus selesai kayaknya. Terus dan Natali nggak, istriku nggak. Terus dia pindah ke STF, belajar filsafat gitu. Selesai. Nah, ketemulah sama aku di sana. Gitu. Selesai juga di sana? Enggak. Dia nggak selesai? Enggak. Kayak si Afrizal Malin nggak selesai ya? Enggak. Banyak tuh yang masuk ke STF kan, termasuk misalnya kayak orang jenderal yang ikut zaman perang 45 tuh Haryo Kecik. Haryo Kecik. Itu STF juga, cuma nggak kelar kayaknya. Nggak kelar. Ambil S2 di sana boleh juga ya? Iya, menarik tuh. Ambil filsafat sejarah gitu. Murah ya. UI 18 juta dong. Iya. Gila. Kamu waktu S1 itu ambil Marx ya? Soal Marx juga? Skripsinya? Oh, ini nggak sih yang tuh ini buku ini apa ya? Enggak, skripsi. Oh iya, Alang Badiou. Oh, Alang Badiou. Filsafat Prancis. Filsafat Prancis. Kenapa bukan Marx? Belum, waktu itu aku lebih tertarik yang kontemporer kan. Oh. Trennya adalah apa nih teori yang paling baru? Oke. Yang paling baru itulah yang dipelajari. Tahun 2004-an itu paling keren. 2009 ya, sekitar 2009. Lu kan 2001 menang. 2001 kan masuk. Iya, benar. 2 3 4 5. 2001 SMA. Iya. Oh iya benar. Berarti 2004. 2005 lah. Iya, sekitar itu ya. Enggak pas ya, Bang. Oh, aku masuk kuliah itu 2005, Ding. 2005. Salah. 2001 itu masih SMA aku. Oke, 2005. Oke. Lulus 2009. Oke. SMP 98 lah ya. Iya. Iya. Lulus lulus S1 2009. 2009. 2009. Baru masuk lagi 2011 lah. 2011. Aku baru masuk kuliah tuh 2011. Ya. Nah, di S2 barulah ambil Marx. Ya, yang materialisme itu. Bukan. Itu aku tulis kayaknya waktu S2 tapi belum kelar. Jadi itu bukan tesis. Ya, tesisku itu
asal-usul kekayaan, jadi teori ekonomi. Oh, istriku suka tuh. Istriku dia suka tuh dia baca. Asal-usul kekayaan kan ada si siapa? Lebih konkret kan itu, ngomongin tentang teorinya apa Marx, ada Ricardo, Dengan yang Adam Smith, gitu, Amartya Sen. Amartya Sen. Istriku dia sebelumnya dia baca Amartya Sen, baru dia baca Ya, punyamu itu. Oh. kekayaan itu tesis untuk S2, dibimbing sama dosen yang memang mendalami itu, lulusan LSI ya, London School of Economics, itu Romo Heri Priyono, almarhum. Berapa bulan tulisnya itu tesisnya? Lupa ya aku sekarang itu ya, tapi ya lumayan lama lah, standar lah itu. Waktu aku S2 itu standarnya berapa tahun sih, 2,5 2 tahun ya. gitu. Kalau nggak salah, lupa aku S2 nya. Nah, kamu pada akhirnya habis S2, kamu kerja dulu di sebagai konsultan di Kemendikbud, apa di mana? Dirjen Kebudayaan, atau S3 dulu? Oh, atau berbarengan? Kerja dulu aku. Kerja dulu ya? Bahkan sebelum dari, kan aku lulus S2 itu tahun 2013-an ya. Oke. Itu rame-ramenya zaman IP kan. Aku aktif banget di Indo Progress tuh. Aktif Nulis apa segala macam gitu, diskusi apa segala macam. Banyak lah kegiatan-kegiatan itu sama anak-anak aktivis dan seterusnya gitu. Terus juga dukung Jokowi waktu itu kan 2014 bareng sama teman-teman Indo Progress. Itu terjun ke bawah itu? Oh, enggak atau sih, hanya banyak tulisan atau apa gitu. Terus setelah itu ya sempat juga ngajar kayak di UMN, aku sempat ngajar gitu ya. Mata kuliah umum, ngajar apa logika untuk anak-anak desain grafis gitu. Oh gitu. Lebih kayak gitulah. Oh, udah jadi dosen di situ. Udah, tapi nggak tetap ya, honorer gitu. Honorer, oke. Gitu. Terus setelah itu baru tahun 2016 masuk ke Direktorat Jenderal Kebudayaan sebagai konsultan. Bang Fai jadi ya, dirjen di situ ya. 2016 itu sampai selesai tahun 2024 kemarin. Oke. Nah, aku kuliah S3 itu zaman pandemi 2019-2020. Kok bisa kamu, maksudnya kesibukan Dirjen Kebudayaan itu? Karena udah nemuin polanya kan. Dan lagian kuliah S3 nggak rumit, Pak. Kuliah S3 itu cuman kuliah materi cuman 1 tahun kalau nggak salah. Habis itu nulis saja? Habis itu selebihnya nulis. Tapi kan banyak orang stres gara-gara gitu katanya. Ya nulisnya lama sih, karena orang seringkali nggak nyiapin. Orang masuk S3 itu kayak orang masuk SMA gitu ya. Gimana? Ikut aja kuliah-kuliahnya, sekolah-sekolahnya, nanti tiba-tiba ada ujian terakhir. Padahal nggak gitu, harusnya orang masuk S3 itu dari awal sudah nyiapin naskahnya. Kamu mau bikin apa, risetnya soal apa, bukan hanya proposalnya ya. Kalau bisa sih studi awal gitu. Jadi teori yang mau dibahas itu sudah ditulis dulu. Aku sudah nulis. Jadi sebelum 2020 itu aku sudah siapin. Sambil aku kerja di Ditjenbud, aku nulis tentang masalah-masalah logika yang aku jadikan disertasi itu. Yang berarti kamu kursus dulu atau kamu bilang sempat kursus dulu tentang matematika? Ya, matematika lebih ke ini sih, ngikutin kursus online ya. Coursera gitu tentang logika matematik kayak gitulah. Itu pada saat sebelum kamu masuk SD? Belum kursusnya itu? Ya. Dan aku sudah nulis dulu sejarah logika itu apa sih? Aku sarikan dari berbagai sumber, jadi duduk perkara logikanya udah tahu bener. Oh kayak gini. Gitu. Baru kemudian aku berani. Jadi naskah yang sudah aku tulis sebelum aku masuk S3 itu ada 200-an halaman lah. Gila. Jadi baru aku masuk ke S3 itu, sehingga tinggal ngerampungi kan. Oh gitu. Nggak lama, jadi kuliah S3 itu cuma 2,5 tahun. Karena kamu sudah siapin sebelumnya. Ya. Bahkan sebenarnya bisa 2 tahun tuh S3 tuh, karena naskahnya udah jadi kan, disertasinya udah jadi. Cuman secara dikti minimal S3 itu 2,5 tahun, ya udah akhirnya 1,5 tahun aku gunakan untuk memperbaiki atau gitu. Oh. Gitu. Karena udah siap naskahnya, bagian dari naskah ya. Gitu. Ini bisa jadi trik untuk teman-teman yang mengambil S3. Jadi siapkan dulu semua materinya, yakinkan bahwa ini pas untuk kamu. Jangan mencari-cari tema pada saat kamu S3. Sebelum itu sudah dicari, sudah matang, bahkan dia sudah menulis 200 lebih halaman. Gila sih itu. Yang bikin stres itu yang pola tadi ya. Nanti sudah masuk baru nyari. Ya kayak anak SMA kan, tinggal menunggu dikasih pelajaran apa, lalu ada ujian. Padahal nggak gitu. S3 itu kayak riset sendiri. Kamu tuh mau meriset apa, itu yang harus jadi pegangan. Dan kenapa kamu pilih logika? Oh, itu konteksnya waktu itu lebih ke problem filsafat sih. Jadi bahwa kalau sebelumnya kan aku mau belajar ekonomi tuh, dengan asumsi bahwa tadi ya Marx itu bilang kan seluruh kebudayaan itu adalah ekspresi dari relasi sosial produksi, ekonomi dengan kata lain kan. Maka fondasi dari semuanya kan ekonomi. Nah, ekonomi itu tapi setelah aku pelajari lagi kan nggak berdiri sendiri, dia berbasis atau berfondasi pada cara kerja alam semesta kan. Fisika, biologi, kimia gitu. Kalau alam semesta nggak kayak gini, ekonomi nggak akan kayak gini gitu kan. Jadi ada landasan alam semestanya. Nah, tapi alam semesta pun yang fisik ini pun
bisa ada karena apa gitu. Kok bisa alam tuh kayak gini? Ya karena ada struktur matematika kan. Ada struktur matematika yang mendasari semua rumus fisika kan. Oke. Jadi dasar dari kesemua ini adalah Matematika. matematika bukan fisika. Oh gitu. Nah, tapi matematika ini bisa ada karena apa? Karena setiap operasi matematis itu didefinisikan berdasarkan hubungan implikasi logis. Jika ini maka itu, jika ini maka itu. Maka yang paling dasar adalah logika. Nah, dengan cara dengan nalar kayak gitulah aku kemudian wah ini berarti paling penting yang paling harus dipelajari dulu sebelum yang lain-lain adalah logika. Bentar. Logika itu bagian dari matematika. Ya, dia posisinya ambigu ya. Dia bagian dari matematika sekaligus fondasi dari matematika. Oh gitu. Ada buku tebal 2 jilid ya, Principia Mathematica ditulis sama Bertrand Russell yang dapat Nobel Sastra itu. Oke. Nah, dia tuh membuktikan di sana bahwa semua matematika itu bisa diturunkan dari logika. Bahkan dia membuktikan secara logis bahwa 1 tambah 1 sama dengan 2 itu dia tulis dalam 300 halaman. Bukti bahwa 1 tambah 1 sama dengan 2. Gitu. Jadi semua konsep bilangan, konsep penjumlahan, konsep sama dengan itu diturunkan dari konsep logika. 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, Diurai dalam 300 halaman. 300 halaman. Anjing. Gila. Dan itu kamu baca tuh? Ya, sedikit ya, nggak semua ya. Jelas ya. Gila sih. Nah, istriku nanya itu. Dia bilang, kamu berapa itu sudah dijawab sebenarnya ya. Tapi kalau ditotalin itu, kamu nulis berapa tahun itu Principia Logika itu? Oh, kalau Principia itu karena tadi ya sebagian dari manuskripnya sudah aku tulis sebelum S3. Ya mungkin kalau di total bisa 3-4 tahun lah ya. 3-4 tahun ya. Mungkin 2 tahun di luar ya study, 1 tahun kamu mengedit lah gitu ya. Itu buku tebal, teman-teman. Rencana bawa-bawa tadi nggak jadi gitu. Jadi paling tebal itu Principia, judulnya panjang juga. Principia Logika dan bla 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 bla. Itu sebenarnya ngikutin model penulisan judul zaman-zaman abad kuno itu, Pak. Abad ke-17 tuh buku tuh tebel-tebel. Panjang-panjang judulnya. Bisa 1 paragraf. Itu subjudulnya panjang atau judulnya? Kadang judulnya juga. Judulnya tuh 1 paragraf gitu. Baru kemudian karena kebutuhan pasar maka dipersempit kan, orang nggak bisa nginget kan. Iya betul. Yang Principia Logika aja yang di. Tapi bukan tapi apa nih? Itu kan katanya kamu bilang itu bagian pertama. Oh ya. Principia Logika ini. Ini kan selalu tuh di sejarah politik ya itu bagian pertama. Dari klasik ke apa gitu. Tapi bagian kedua, bagian ketiga ini belum ada. Ada yang bertanya. Sejarah politik itu ada yang tanya kapan, apakah dicetak ulang dan kelanjutannya gimana? Kalau sejarah pemikiran politik itu kan aku tulis persis setelah aku selesai nulis sejarah estetika. Jadi masih seru tuh niat meriset sejarah itu masih berapi-api gitu ya. Sekalian aja nih nulis sejarah pemikiran politik. Nah udah aku mulai yang Yunani itu kan, masyarakat prasejarah sampai Yunani sampai era Romawi kalau nggak salah ya di sana itu. Jadi 1 buku. Nah rencananya itu ada 4 kan. Buku kedua abad pertengahan, buku ketiga modern, buku keempat kontemporer. Nah, setelah yang klasik itu, yang Yunani itu kelar, terbit di margin kiri, aku lanjut nih nulis nih sampai yang abad pertengahan. Nah, itu berhenti di situ. Belum aku terusin karena bosen. Bosen ya? Bosen menulis sejarah itu kan karena harus banyak baca sumber yang berbeda-beda dan tokohnya ada banyak banget kan. Nah, gitu. Jadi agak lelah menulis itu, terus kepikiran topik lain gitu kayak tadi logika atau apa. Tapi draftnya masih ada itu? Masih. Itu bagian kedua yang rencananya nanti diterbitin semuanya jadi sebagai satu kesatuan kayak sejarah estetika gitu. Di fullin gak gitu? Buku 1, buku 2, buku 3 baru disatuin atau disatukan jadi langsung satu jadi buku? Satu. Kayak tebal Principia Logika itu? Ya, kayak gitulah. Ngeri sih itu. Cuman belum aku lanjutin. Baru berhenti di abad pertengahan akhir Renaissance tahun 1500-an. Setelah itu makin banyak kan pemikirnya kan. Nah, makin capek itu, males. Aku ini agak teknis ini Tim. Kamu kalau menulis itu, karena aku barusan bilang ke media sosial aku barusan menyelesaikan studi sejarah gitu. Kamu nulis itu kan banyak itu sumber-sumber itu. Itu kamu memetakan dan sehingga bisa dijadikan satu buku itu gimana itu? Maksudnya cara memulainya gimana itu? Intinya kan yang pertama aku baca adalah buku tentang periode itu. Awalnya jadi overview dulu kan. Periode Renaissance gitu. Ya udah, semua pemikir yang ada di periode Renaissance itu ada di buku-buku semacam itu kan. Misalnya tulisannya buku Ellen Maxine Wood tentang pemikiran politik awal modern gitu. Itu
rentangnya 200-300 tahun gitu, dia mempelajari apa saja sih wacana yang muncul gitu ya. Nah, buku semacam itu yang aku baca duluan. Buku itu aku baca dulu, dari situ kan ketemu tuh benang merahnya, oh berarti isu-isu pokok yang paling sering muncul ini, tokoh-tokoh yang paling sering muncul ini. Atas dasar itulah aku memilih tokoh-tokoh itu untuk aku bahas satu persatu. Kayak gitu, jadi nggak mungkin langsung baca semuanya kan, karena nggak ada waktu juga. Berarti memang sempitkan dulu ruangnya, ya, terus baru baca teks primernya setelah teks primernya. Oh, jadi sebelum masuk ke teks primer, lihat dulu teks yang sifatnya sekunder, overview. Nah itu, baru dari situlah kamu bisa menentukan kayaknya ini porsinya harus lebih banyak, ini porsinya lebih sedikit gitu. Oh, itu modelnya. Jadi tidak langsung, belum jelas mau diambil semua referensinya, bingung kita mau mulainya dari mana. Tentukan dulu topiknya mau dibahas apa, terus overviewnya yang dipelajari dibaca sekilas, baru tentukan gitu ya. Benar. Tapi aku tuh melihat kamu itu filsafat itu kamu kayak sederhana gitu, mudah banget itu loh. Mudah banget di mata kamu, di tangan kamu tuh mudah banget filsafat gitu. Sementara aku melihat beberapa orang gitu, filsafat bahkan di teksnya secara lisan itu kok ruwet itu. Mungkin Ferry Irwandi merasa terganggu gara-gara itu. Pas kamu yang mengolahnya kok bisa sesederhana ini gitu. Ya karena itu sih, mungkin karena kebiasaan ya. Kebiasaan membaca teks filsafat dan kebiasaan menghadapi teks yang rumit, kan kita mencoba dalam pikiran kita tuh bisa nggak sih dibikin simple gitu. Nah itu ada insting kayak gitu tuh ketika kita baca teks filsafat kan, paling kan bikin catatan kan. Baca ini maksudnya sebetulnya ini gitu. Ini maksudnya sebetulnya ini. Jadi ada kecenderungan langsung untuk memberikan rumusan yang jauh lebih bisa diakses. Nah ini yang kemudian terbiasa proses ini, sehingga ketika ngomongin filsafat ya yang bagian ininya, yang versi ininya, yang versi sederhananya yang diangkat. Karena kalau di teks aslinya kan jauh lebih rumit banget. Nah, karena aku sudah sebut Ferry Irwandi, kita kemarin kan Ferry Irwandi membuat kehebohan gitu ya. Padahal dia sudah ketika dia bilang di Instagram bahwa dia ingin si Ferry ini membuat keributan lah gitu. Dia maksud bahwa filsafat ini jangan di Menara Gading, tapi harus dibicarakan. Tapi dia juga secara tegas dia mau menghapus pendidikan sejarah filsafat, jurusan filsafat di universitas. Tapi dia nggak bilang ini ya. Tapi dia mendukung jurusan filsafat, sekolah filsafat dia dukung dia. Kayaknya deh. Ya jadi konsepnya Ferry itu filsafat nggak usah jadi jurusan sendiri, dia masuk aja ke setiap jurusan yang lain, bahkan sampai tingkat SMA. Sebenarnya itu argumen yang berbeda ya. Artinya argumen bahwa filsafat itu nggak perlu menjadi jurusan sendiri itu satu hal. Argumen bahwa filsafat harus diajarkan di semua kampus sampai dengan SMA itu satu hal. Aku mendukung yang kedua, aku nggak mendukung yang pertama. Oh, kamu nggak mendukung? Bentar, ini harus jelasin nih. Martin tidak mendukung kata si Ferry Irwandi yang menghapus jurusan. Karena kalau menghapus jurusan, kan aku waktu itu diskusi sama Ferry juga kan di channelnya. Aku bilang bahwa ya memang filsafat itu kan ada dua aspek ya. Aspek yang dia berkaitan langsung membantu sains, ada aspek yang sifatnya kayak membuat perangkat sehingga filsafat bisa bekerja. Jadi ada filsafat kan tools ya, peralatan. Peralatan ini bisa dipakai untuk membantu fisika, biologi, kimia dan seterusnya. Tapi harus ada yang memproduksi peralatannya kan. Harus ada dapur yang memproduksi si pisaunya, alat bedahnya. Nah itulah yang dikerjakan oleh jurusan filsafat. Bukan sekolah filsafat? Sekolah ataupun jurusan filsafat tersendiri ya, yang terpisah harus ada ya? Ya, yang terpisah dari si filsafat yang nempel di jurusan lain gitu. Kamu tidak setuju penghapusan itu? Ya, karena lalu kalau itu dihapus, yang memproduksi alatnya siapa gitu? Oh, dia bisa dipakai. Dia bilang di lupa di video yang mana, tapi bukan di podcast sekalian. Kata Ferry, misalnya nih, filsafat pendidikan misalnya. Jadi dosen filsafat atau guru pendidikan ini diajari metode filsafat. Ya, setuju. Kalau itu mah setuju. Itu kan berarti kan filsafat yang diterapkan untuk membantu pendidikan kan. Tapi filsafat yang diterapkan kepada dirinya sendiri kan juga perlu. Karena kalau nggak gitu, alat yang dipakai untuk membantu pendidikan jadi nggak mengajar pendidikan ini. Kan alatnya diproduksi di sini nih, di jurusan atau di fakultas filsafat itu. Maka itu tetap perlu. Makanya dua-duanya itu perlu. Baik itu, bahkan maka aku mendukung kan kalau filsafat diajarkan sampai tingkat SMA. Karena di
kayak Prancis, Jerman itu memang begitu, filsafat sampai SMA. Bukannya jurusan juga itu, semua jurusan di Indonesia Indonesia ada filsafatnya. Cuman sedikit sekali ya. Iya Misalnya sih. kayak filsafat ilmu itu, dah cuman itu Itu aja. doang itu ya. Tapi secara fundamental tidak diajarin dengan serius apa semua. Ya. Bahkan di SMA tidak ada. Iya, Kamu di kan SMA nggak ada. baca filsafat kan Iya, sendiri. inisiatif ya sendiri ya, bukan dari kurikulum gitu. Iya. Tapi sebenarnya apa sih maunya Ferry itu secara clear gitu ya? Ya itu sih lebih ke meleburkan filsafat ke ilmu-ilmu yang ini supaya filsafat tidak ketinggalan zaman. Jadi aku Oh, setuju dengan simpatinya ya, oke. dengan apa upaya untuk membuat filsafat nggak ketinggalan zaman itu aku setuju. Gitu. Tapi yang aku nggak setuju adalah ketika itu dijawab dengan membubarkan jurusan filsafat, departemen filsafat. Kan nggak dengan itu caranya. Caranya kan justru departemen filsafatnya harus didekatkan pada ilmu-ilmu yang Lain. berkembang sekarang. Oke. Jadi filsafat itu terinformasikan lah dengan perkembangan di ilmu fisika, ekonomi, psikologi, sehingga mereka membahas persoalan yang dekat dengan sains juga. Karena dia merasa bahwa filsafat itu sudah jauh dari sains itu. Ya, ya. Orang jago ngomong tapi pas ditanya apa itu teorinya Albert Einstein, Ya, karena problemnya aku relativitas. paham sih. Aku paham dengan kegelisahannya Kegelisahan Ferry karena filsafat yang dia hadapi di Indonesia kan filsafat yang muncul di medsos kan. Oke. Nah, itu kan lebih banyak bukan filsafat dalam pengertian proper ya. Oke. Bukan filsafat yang diajarkan di kampus atau dibahas di jurnal-jurnal akademik. Itu kan filsafat abang-abangan banyak kan ya. Orang yang ngomong apa, lu punya duit, lu punya kuasa kayak gitu lah. Kayak sore gitu lah. Iya, iya. Nah, itu jelas lah ya. Memang kadang-kadang mengesalkan tapi Iya, ya, iya. ya tapi itu bagian dari demokrasi sih. Aku pikir itu positif aja. Kayak gitu. Kamu kan orang yang sangat terbuka dengan siapapun bisa pelajari gitu ya. Ya, ya. Dan siapapun bisa memberitakan tentang filsafat gitu. Tapi kan ada juga orang lain yang merasa bahwa yang layak itu yang sekolah, yang lama, pendidikan lulus itu. Kamu Ferry yang nggak tahu apa-apa, jangan banyak ngomong dong. Aku nggak setuju dengan kayak gitu sih. Nggak setuju ya? Seolah-olah filsafat tuh hanya bisa dipelajari oleh orang yang sekolah filsafat. Padahal enggak loh. Banyak yang para filsuf nggak sekolah filsafat ya. Wittgenstein itu sekolahnya apa? Dia sekolah di bidang bikin baling-baling si pesawat atau apa tuh engineer ya? Insinyur teknik mesin gitu. Tapi dia menulis satu buku filsafat yang sangat-sangat bagus. Jadi nggak ada hubungannya sama pendidikan formal. Itu kan soal kepekaan orang menanyakan hal yang mendasar dalam hidup. Itu filsafat. Itu filsafat ya? Itu orang bisa punya bakat itu walaupun dia nggak pernah sekalipun sekolah filsafat. Mempertanyakan hal mendasar dalam hidup. Nah, jadi ngelihat persoalan itu cara ngelihatnya beda. Dia nggak puas dengan cara masyarakat umum ngelihat satu persoalan, apapun persoalannya dia. Itu ciri-ciri dari orang yang berpikir filosofis itu. Di Indonesia siapa sih tokoh yang kayak gitu, Tin? Ya kalau orang yang belajar filsafat secara formal otomatis akan belajar cara berpikir seperti itu ya. Artinya semua orang yang kuliah filsafat rata-rata memang kayak gitu. Nah, aku waktu di Makassar itu sempat kajian seperti ini. Orang yang belajar filsafat itu kan hanya belajar filsafatnya, bukan berfilsafat ya. Oh iya. Itu gimana itu? Juga sering tuh di Indonesia. Ya problemnya tadi itu ya. Jadi karena pola pendidikannya itu seringkali kan mendaras teks kan. Kita mendalami satu pemikiran, satu tokoh, fokus ke bukunya yang mana gitu. Nah itu yang dipelajarin gitu. Nah itu yang sering terjadi di Indonesia karena pendidikannya memang gitu. Paling enggak aku paham lah kenapa begitu, karena memang sekolah itu harus memberikan bekal kan. Bekal yang paling bisa diajarkan adalah menguasai problem-problem filsafat, menguasai teori-teori itu, bukan meneorikan sendiri filsafat menurut dia. Nah, karena ini nggak bisa diukur nih. Oke. Lebih susah diukurnya gitu. Maka orang lebih gampang mengajarkan filsafat atau menulis tentang filsafat orang daripada berfilsafat sendiri. Apakah kalau ada orang sekarang berfilsafat sendiri ya di era modern sekarang atau di Indonesia lebih khususnya dan di media sosial, apakah itu nggak dibilang abang-abangan? Ya bisa jadi, tergantung sih. Karena abang-abangan itu kan selalu karena ya mungkin karena populer, terus bicara dengan kapasitas yang mungkin nggak ada, mungkin ya kayak pengetahuan filsafatnya kurang misalnya seperti itu. Ya itu seringkali disebut abang-abangan gitu ya. Tapi kalau misalnya dia punya wawasan bacaan walaupun tidak sekolah formal, bisa aja. Bisa aja dia berfilsafat gitu ya. Ya, jadi nggak harus sekolah formal dan yang penting dia punya kepekaan untuk bertanya secara filosofis dan mau nyari tahu gitu. Jadi bukan untuk berdebat ya. Filsafat itu tujuannya bukan untuk berdebat. Di Indonesia itu kadang-kadang orang mau berdebat. Iya. Filsafat itu buat kayak adu argumentasi, padahal bukan.
Itu Terus, kenapa? nggak tahu ya, mungkin karena ya bagian dari inilah apa namanya, cara media sosial bekerja kan, lewat sesuatu yang viral maka harus berdebat, mengeluarkan statement yang apa mengagetkan sehingga memicu lawan debat dan seterusnya. Tapi sebenarnya filsafat tuh banyak filsuf yang justru menjauhi perdebatan. Oh gitu ya? Perdebatan dalam pengertian kayak gitu ya, teriak-teriakan gitu ya. Itu kan kayak teriak-teriakan kan. Perdebatan dalam filsafat tuh kalem banget, dia nulis, Panjang. tulis, dan sama sekali nggak ada emosinya tulisannya kadang-kadang. Datar ya. Ada satu filsuf politik terkenal banget dari Amerika, John Rawls. John Rawls. Itu Tahun kapan? hidupnya, dia hidup, bukunya itu sangat penting tahun 70-an. Theory of Justice. Itu buku yang nggak pernah ada dalam waktu 100 tahun terakhir buku kayak gitu dalam filsafat ya. Karena dia menteorikan satu landasan pemikiran politik yang betul-betul baru sama sekali. Yang terakhir melakukan semacam itu tuh abad 19. Tapi di Abad 20? abad 20 nggak ada. Baru dia itu tahun 70. Hampir 21 ini. Dan dia tuh orangnya reklusif banget, kayak Salinger. Catcher in the Rye. Jadi nggak mau ketemu orang, kayak dia ngajar pulang, nggak mau diwawancara. Dalam hidupnya tuh nggak ada satupun wawancara dengan dia, kecuali terakhir menjelang dia meninggal dia diwawancara sama anak-anak mahasiswa gitu. Kenapa bisa dia mau? Karena mungkin udah tua ya, udah nggak lagi. Jadi dia bilang di sana bahwa yang menarik dari filsafat itu sesuatu yang sifatnya personal, kebahagiaannya itu personal. Jadi perdebatan yang terjadi itu adalah dalam konteks itu ya, nggak yang kontok-kontokan di publik, teriak-teriakan kayak di ILC gitu loh. Oh iya. Kalau di Indonesia itu kan konteksnya cenderungnya dibawanya ke situ ya, debat di ILC gitu. ILC. Enggak, ya. Jadi beda memang. Ini ada pertanyaan dari Irman. No? Dia bilang, yang ke pertanyaan ini permintaan soalnya. Oh iya. Tolong lanjutin channel YouTube-nya. Ini permintaan sejuta umat ya teman-teman. Aku beberapa kali ketemu juga sudah sering-sering tanyain juga, tapi nggak tahu lah. Dia bilang malas ya. Malas ya. Yeah. Kayak gini aja Tin, nggak usah gede-gede. Kan kamu sering ngomong Tin, ya gini aja. Aku bisa jadi pembantu acara. Supaya aku belajar filsafat juga sih. Iya. Mau lanjut nggak itu? Semoga bisa. Tapi aku tuh agak males karena itu. Jadi rame terus jadi apa ya? Ya itu kayak kultur abang-abangan itu loh. Jadi aku agak merasa bersalah sendiri gitu. Kalau aku bikin kayak gini, jadi kesannya kayak abang-abangan. Udah enggak lah. Malah justru gara-gara channelmu itu orang sadar bahwa ada yang proper ngomong gini dan jelas, clear dan tidak menampakkan abang-abangan. Karena kamu nggak hadir di channel YouTube lagi, orang muncul dengan abang-abangannya. Itu masalahnya. Kalau kayaknya lebih enak nulis sih daripada lebih enak nulis. Gitu ya. Iya sih. Aku tuh merasakan kepuasan sendiri memang. Selesai ngedit, misalnya aku sekarang belajar ngedit ini di CapCut. Rencananya 100 video. Ini baru video pertama sih. Khusus memang diniatkan belajar ngedit video. Selesai tapi nggak puas. Tulisan mau pendek mau panjang itu kok puas banget. Iya, beda banget kan? Beda banget. Aku pernah itu 1 minggu kemarin, aku agak tiba-tiba galau apa semua gitu. Aku bilang ke istri, ada apa aku ini ya? Aku nggak sadar, tiba-tiba aku pergilah ke laptop. Nggak sadar ya, sadar. Terus nulis, aku langsung happy. Iya, memang. Aku juga sama, Far. Aku tuh punya problem kayak kamu gitu. Jadi ada semacam, kalau udah lama nggak nulis, itu kayak ada hidup tuh kayak berasa kurang gitu. Iya ya? Walaupun udah ngomong di forum apa, bikin konten itu nggak ngefek. Semua itu nggak ngefek. Kayak hampa gitu loh. Yang bisa memberikan makna itu ya nulis. Iya ya? Berarti bukan hanya aku yang rasakan itu ya? Makanya aku selalu ada kayak semacam craving, keinginan yang nggak tertahan untuk nulis buku kan. Setiap buku, setiap tahun harus ada buku. Karena kalau nggak nulis apa-apa, aku merasa hidupku sia-sia gitu. Karena aku bukan orang bisnismen, orang sukses tadi kan. Nah kalau bisnismen, orang sukses tadi kan ya dapat gaji, tabung puas kan. Kalau aku kan enggak. Jadi maka kepuasanku dalam menulis. Karena itu juga sehingga kamu produktif. Ya mungkin gitu ya. Sekitar hampir berapa bukumu sekarang? Aku nggak tahu. Belasan. Dan ini dia barusan rilis buku waktu masih SMA ya. Oh iya. Waktu SMA. Kuliah. Waktu kuliah S1 dia nulis semester 5 tuh. Semester 5 nulis tentang apa sih itu? Derrida. Pemikiran Derrida. Nanti baru diterbitkan tahun ini oleh Cantrik. Udah terbit oleh Cantrik. Nihilisme. Itu kayaknya aku lihat di toko buku 300 halaman kayaknya ketebalannya. Teman-teman bisa beli itu buku terbarunya. Dia naskah lama tapi barusan terbit. Dan dia sedang lagi nulis buku filsafat pendek dan tentang politik. Itu di Gang Kabel ya? Ya. Dan akan Gang Kabel terus kayaknya ya. Supaya jelas lah ya. Iya. Apa tadi yang aku tanyakan ya? Produktivitas. Nah,
Aku selesain punya si siapa? Irman. Kita kembali pandangan soal sastra. Hari-hari. Kamu ikuti sastra nggak hari-hari ini? Ya ikutin dikit-dikit lah. Dikit-dikit ya? Lumayan. Apa kamu mau ngomong apa tentang sastra Indonesia sekarang? Sastra Indonesia itu agak susah diikuti ya karena produksinya makin banyak gitu. Makin cepat. Cepet banget dan banyak banget, dan harusnya artinya kan kita harus baca satu persatu semuanya. Betul. Kan? Dan itu yang kita nggak punya sekarang itu. Di Nggak Indonesia punya itu perhatikan misalnya buku kajian sejarah sastra yang terbaru itu kan cenderung mengulang kan, cenderung berhenti di angkatan 2000 terus menyebut beberapa contoh pengarang baru, penyair baru, tapi sudah gitu. Jadi belum ada lagi semacam sintesis tentang apa yang terjadi sekarang. 20 tahun terakhir ini sastra Indonesia ngapain? Itu belum ada, dan memang susah karena volume produksinya banyak banget kan. Beda dengan zamannya Habib Yasin dulu. Habib Yasin itu kan ngadepin arsipnya nggak terlalu banyak ya. Zaman itu siapa aja ini sastrawannya kan udah terpetakan. Gitu. Sekarang tuh enggak loh, banyak banget. Saking banyaknya sampai nggak bisa dibaca, sehingga nggak bisa dituliskan. Gitu. Nah, itu kendala tuh. Kamu baca buku terakhir sastra apa? Maksud puisi, novel? Ya kayak bukunya Esa yang menang itu terakhir. Salah ya. Tuh terus apa namanya? Bukunya si siapa Cica gitu aku baca. Oh Cica. Ya, si puisi gitu. Siapa apa judulnya? Apa judulnya Cica. Judulnya Cica. Penulisnya si ini. Sinta Haryadi. Itu tentang Tionghoa juga kan? Ya, puisi. Kayak gitu. Dia bagus nulis puisinya tuh. Iya, lumayan sih. Dia stylenya beda ya. Artinya dia lebih ke arah dekat dengan dunia keseharian, kelisanan gitu. Jadi memang bukan seperti Esa. Kamu merasa relate nggak tuh dengan puisi-puisinya? Karena Tionghoa gitu. Beda. Tionghoanya beda sih. Dia merasa apa? Tionghoa dianya aja ya. Bukan Tionghoa secara umum bukan ya? Iya, gitu beda. Gongka juga aku baca kan, yang diterbitin Banana itu juga Tionghoa. Gongka. Dan itu pun beda, aku merasa lain dengan yang pengalaman yang digambarkan di situ. Kamu itu katanya kan kamu pernah bilang lalu gitu ya, bahwa kamu tuh belakangan kenal sastra. Bahkan kamu katanya masukmu kayaknya di kritik sastra. Iya. 2000 berapa itu? 13. Iseng-iseng katanya ya. Menang gitu. Kamu nulis kritik sastra, ngulas novelnya si Ayu Tami Bilangan Fu. Judulnya Masak Nasi Goreng, Masak Nasi Goreng tanpa nasi. Ya. Dan itu pada akhirnya jadi loh itu. Jadi di spanduk jual apa nasi goreng ada tuh. Nasi goreng tanpa nasi itu. Iya. Nah, itu gimana kamu masuk dari kan filsafat sudah lama semua. Langsung bukan belok sih, melipir dikit lah dengan di sastra. Akhirnya terusan lah sekarang. Kalau suka sastra, suka penulisan yang puitis tuh dari SMA sudah. Sudah. Mengkliping catatan pinggirnya GM. GM. Puisinya GM gitu ya. Ya Khairil tentu ya, tapi GM. Sapardi malah aku nggak terlalu ya. Gitu. Aku terutama tuh GM. Dulu tuh suka banget. Puisi-puisinya sejak lengkap GM itu aku bawa kemana-mana. Apa lagu puisi-puisinya? Puisi yang kamu suka kalau gitu? Ya standar lagi, beranda ini angin tak kedengaran lagi. Di beranda ya, aku suka juga. Ya kayak gitu banyak sih. Cuman walaupun ya problemnya GM kan semakin sekarang puisinya cenderung mengulang, nggak ada lagi yang seperti baru atau kebaruannya dia nggak ada. Kayak gitu. Nah, cuman kesukaan pada sastra udah lama. Cuman menuliskan tentang sastra atau bikin karya sastra itu yang belakangan, yang lebih belakangan. Ya kalau sebagai hobi mah dari kecil suka. Ada hobi waktu SD nulis kumpulan cerpen mengadaptasi dari cerita game yang aku mainin. Aku main game apa aja, nah terus aku tulis ulang dalam bentuk buku catatan. Tokoh-tokohnya aku ganti jadi teman-teman sekelasku, terus aku edarin di kelas, teman-teman baca. Itu? Dan ada 3 jilid. Masih ada sama sekarang hilang. Kena banjir, Semarang kan sering banjir, jadi arsip itu semuanya secara periodik menghilang. Emang kamu lebih dekat Semarang? Maaf, aku Semarang Utara, daerah yang dekat dengan pantai. Iya, dekat pelabuhan. Sering rob air naik, air pasang gitu. Temanku Irman juga kayaknya di situ juga dia, dekat pantai. Sering banjir, udah banjir ya selutut. Gitu. Sampai sekarang berarti? Sampai sekarang. Kayak gitu. Nah itulah, terus kemudian baru kalau yang serius nulis untuk sastra tuh ya baru karena diajakin Berto 2013 tuh ada sayembara dikaji nih, lumayan nih honornya segini nih hadiahnya. Dan nulis dengan gaya aku nulis makalah kuliah gitu. Gayanya kayak gitu, plek kayak standar lah, kayak pengantar terus isi terus catatan kritis standar di STM kayak gitu. Nggak ada tuh kayak apa gaya sastrawi nggak ada. Terus kok menang. Nah setelah itu baru mulai lebih intens memperhatikan gitu. Ayu Tami kenapa aku bahas? Karena dulu waktu sejak
SMA juga aku baca Hayatami Saman. Itu dikasih sama temennya bapak. Bapak itu kan punya temen namanya Timur Sinar Suprabana, penyair Semarang. Tahu. Nah dia memberikan untuk ulang tahunku yang waktu aku masih SMA itu buku Saman itu. Aku baca, aku suka karena gayanya puitis kan. Iya. Karena aku suka yang kayak gitu. Aktivis gitu. Ya, Saman Larung aku baca. Gitu. Kayak gitu. Nah baru setelah 2013 itu baru mulai mencoba mengikuti sastra. Gitu. Sastra Indonesia. Sastra Indonesia. Kayaknya bukumu yang tentang sastra itu sudah berapa sekarang? 2, 3. Iya. Yang Penyair sebagai mesin. Puisi. Kehancuran kehancuran. Kehancuran. Ya. Terus 3T. 3T. Kita hancur lebur 4 ya? Ya. 4. Waktu ketemu kamu pas ketemu apa? Habis nulis esai itu kan pasti dibaca oleh Ayu Tami lah itu ya. Oh iya. Pas kamu ketemu dengan Ayu nggak ada? Enggak sih, enggak. Santai aja ya. Itu. Enggak baper. Enggak sih. enggak. Kan biasanya gitu kan. Kalau dikritik gitu baper ya. Kayaknya agak keras juga itu. Ya lumayan itu di bagian akhir kalau nggak salah ya. Itu kata-kata apa? Iya. Kata-kata memasak nasi goreng tanpa nasi gitu. Aku mau nanya ini, Tin. Kalau kamu merasa terganggu, nggak apa-apa ya, kamu bisa abaikan. Kamu sekarang, dulu kan kamu pernah nulis tesis Agustus. Oh iya, itu rame tuh. Sering ulang itu di Twitter itu. Iya. Kalau ada sedikit tentang kamu, nanti ulang itu. Iya. Temanku juga yang ulang-ulang. Iya. Suara Ahmad, mana Suara Ahmad? Temanku di kosan tadi itu. Iya. Suara Ahmad itu sering ulang itu tesis Agustus. Kamu pas nulis itu, dan kita lihatlah bagaimana Jokowi sekarang itu. Karena bicara filsafat ya politik juga kan, kamu nulis politik juga, masa kita nggak bahas secara praktis gitu. Benar. Gimana tanggapan? Maksudnya kamu pengen bilang apa tentang tesis Agustus zaman itu dan hingga sekarang lah? Sebenarnya itu kan posisi yang muncul di tesis Agustus itu sebenarnya muncul posisi yang sama yang muncul di 2014. Di waktu kita semua relawan dukung Jokowi itu loh. Indo Progres semuanya waktu itu. Menghindari Prabowo gitu. Ya, dalam rangka ya memerangi fasisme, terus intinya asumsinya memang agak beda dengan aktivis kiri yang cenderung idealis ya. Aktivis kiri yang idealis kan mengharapkan ya perjuangan yang ada sekarang adalah perjuangan kelas ya, basisnya adalah kelas buruh, bentuk partainya juga langsung adalah partai dengan ideologi Marxisme-Leninisme misalnya kayak gitu. Nah, sedangkan posisiku enggak ya, kita berangkat dari apa yang ada gitu. Itu realisme politik kan. Adanya ini, ya udah ini yang kita bisa dorong. Sejauh mana bisa kita dorong ya kita upayakan gitu. Jadi itu mindsetnya kayak gitu ketika nulis tesis Agustus. Adanya apa nih sekarang Jokowi? Oke, nah kekuatan kita gimana? Kekuatan kita berantakan, kekuatan kiri maksudnya ya. Oke, berarti kita nggak bisa bikin partai sendiri yang bisa mengubah situasi kan? Nggak bisa. Oke, ya udah kalau gitu caranya gimana? Ya udah masuk supaya bisa mendorong agenda progresif semaju-majunya gitu. Sebisa-bisanya. Sebisa mungkin. Iya. Kayak gitu. Nah kalau misalnya itu gagal, ya memang kita nggak mengharapkan sesuatu yang sempurna gitu. Kayak gitu. Maka ketika akhirnya Jokowi dan Prabowo jadi satu, nah ya berarti ya udah. Kita ditipu gitu. Ya, berarti memang. Tapi paling nggak dengan proses itu kan, kalau aku sendiri ya, aku kan aktifnya di kebudayaan, jadi mendorong program-program yang bagus untuk pengembangan ekosistem kebudayaan, gimana mengangkat kembali praktik-praktik kebudayaan yang sifatnya rakyat gitu ya, kayak gitu. Dan diteruskan kayaknya, ada beberapa program kayak Dana Indonesia dan seterusnya kan tujuannya itu ya. Bahwa pemerintah itu jangan menjadi eksekutor di bidang kebudayaan, biarkan rakyat yang jadi eksekutor. Itu dari kalian Indonesia. Itu kan sumbernya dari strategi kebudayaan tahun 2018 itu. Yang kita juga yang ngedraft ya. Oh gitu. Berarti dibiarkan ke masyarakat untuk mengolah dananya. Pemerintah itu harusnya mundur ke belakang. Dia hanya memfasilitasi, memudahkan. Menjadi fasilitator gitu ya. Subjeknya adalah masyarakat. Nah, itu kan pemberdayaan, logikanya logika progresif sebetulnya. Iya. Nah, gitu. Tidak merasa paling ahli dan merasa paling tahu mengatur masyarakat ya gitu ya. Tapi bahasanya memang bukan bahasa yang serem ya, bukan bahasa kelas pekerja apa kayak gitu, enggak. Bahasanya bahasa programatik pemerintahan. Tapi kayaknya bisa sih kita diskusiin apa yang kamu kerjakan nanti, apa yang kamu kerjakan selama kamu jadi konsultan. Tapi kan ini udah nilai lagi ya, nantilah kalau macam ada kesempatan kita ngobrolin itu. Nama tesis Agustus itu karena nulis di bulan Agustus atau gimana sih? Oh iya, nulis bulan Agustus aja itu. Nggak ada faktor-faktor apa tesis Agustus itu apa gitu? Nggak ada ya? Aku baca. Ada di dalam tradisi kiri itu ada tesis April, tesis apa, itu orang Trotsky nulis apa gitu. Zaman itu. Biasanya ya aku ngikutin aja stylenya. Dan kebetulan ini bulan Agustus waktu itu.
Aku baca itu tahun 2020 malah. Nanti di Jogja, nanti Jakarta loh. Karena aku nggak terlalu ikuti kamu Iya, gitu. iya, iya. Nggak terlalu ikuti kamu di Jogja. Pas di sini baru aku sialan ini nanti Agustus yang ini sialan. Pas belakangan kita tahu apa kong kali kong mereka berdua gitu ya, sudahlah gitu. Dan kita nggak bukan Sandro, bukan peramal yang bisa tahu keadaan tahun 2024 akan jadi seperti apa kan. Tapi setidaknya dari 2014 sampai 2019 ini sudah ada nih seperti nama seperti Jokowi. Dan yang kita lawan sama juga ini. Oh nggak mau kita harus buat sikap seperti itu ya. Ternyata 2024 kita ditipu semua gitu ya. Tapi kamu kalau ada yang sungguh-sungguh gitu, kamu sempat baca nggak tuh? Nggak pernah? Aku kadang-kadang dikabarin, tapi aku lihat ketawa aja. Ya oke. Banyak kan kayak itu di sastra. Aku udah ngalamin kayak gitu kan dari zaman 2013, 2011. Karena aku sendiri melakukan itu kan. Semacam menyerang, meng-cancel orang dan seterusnya. Oh gitu. Jadi aku paham lah, aku digituin sama aja. Santai aja gitu. Aku sering gituin orang, aku juga harus siap digituin. Anda Suhairi dengar ya. Dengar ini. Udah jadi aman ya. Jadi kamu atau orang lain ngomong-ngomong 3 Agustus sudah itu selesai dan kita sadar bahwa kita memang ya kita harus bersikap gitu ya. Pada saat itu. Karena beliau juga sering mengkritik orang ya, ketika dikritik sudah santai gitu ya. Ini bukan abang-abangan ya. Sekarang apa aktivitas Tin? Paling yang ngajar di IKJ kan, ngajar di IKJ di Pasca Sarjana dan menikmati waktu membaca dan menulis. Enak banget tuh. Setelah 9 tahun ya di pemerintahan kan pegel banget tuh. Setiap hari ada kerjaannya kan bergonta-ganti beda-beda kan. Sekarang kan punya waktu yang cukup luang untuk duduk-duduk baca buku, itu enak banget. Enak banget tuh. Dan nulis apa yang aku mau tulis, nggak peduli dengan apakah ini akan dipakai besok atau enggak, itu nggak enak banget itu. Apa sih yang kamu kerjakan di Dirjen Kebudayaan zaman itu? Macam-macam, mulai dari bikin konsep program, bikin semacam KAK gitu, bikin perencanaan, bantuin divisi perencanaan merencanakan output, outcome, impact dari setiap kebijakan, sampai mendampingi program. Misalnya ada program di festival ini, kuratornya gimana mesti bekerja, dia harus didukung dengan perangkat apa aja, bahkan sampai pada level ngatur sendok dan garpu di suatu perjamuan internasional. Itu ya? Aku pakai meteran, aku ukur jarak dari piring ke sendok garpu harus simetris. Itu kami atur juga ya? Ya, aku ikut juga. Waktu G20, waktu World Culture Forum, kayak gitu. Jadi segala macam, pekerjaan intelektual, pekerjaan teknis, pekerjaan macam-macam apapun lah. Itu kan dari filsafat ke hal-hal begini kan itu bukan kaget kan atau gimana? Tapi aku menikmati suasana non filosofisnya itu. Karena bosen dengan filsafat itu terlalu pretensius kadang-kadang kan. Semua intelektual gitu. Enggak, padahal yang praktis itu juga menarik dan seru gitu. Itu filsafat tangga darurat apa? Iya, itu. Iya, banyak. Karena di kementerian-kementerian itu banyak nongkrong-nongkrongnya justru tangga darurat. Selain ngerokok. Main catur. Ada main catur? Main catur jam 3 sore itu PNS suka main catur. Kadang-kadang ngebir juga. Di situ. Kalah main catur beli bir. Parah. Ini parah. Aduh, kebudayaan. Kerja-kerja besarmu sekarang apa sih, Tin? Maksudnya kalau waktu S3 kan prinsipnya logika gitu ya. Oh ya. Tadi kan kamu bilang kerjain akan terbit akhir tahun ini buku kecil-kecil. Nah, hal besar yang ingin kamu kerjakan apa lagi? Aku tuh tertarik dengan ini. Satu genre baru dalam penulis, bukan baru ya. Tapi satu genre yang namanya aku sebut sebagai sketsa. Sketsa itu adalah bukan kayak esai, tapi pendek seperti esai, formatnya tapi poin-poin gitu. Nah, itu menarik karena itu memaksa aku memadatkan pikiran gitu. Nah, ini yang aku lagi kerjakan dengan politik gitu ya. Judulnya kan apakah rakyat bisa salah? Nah, itu bentuknya sketsa. Jadi poin aja, kayak sebenarnya bentuknya udah pernah dulu dicoba sekali oleh filsuf Jerman namanya Wittgenstein. Bentuknya kayak gitu, cuman 80 halaman, poin-poin gitu. Tapi karena saking padatnya kan, harus bisa dirumuskan dalam satu kalimat gitu, maka jadi sangat-sangat padat. Nggak ada informasi, nggak ada kembangan atau bertele-tele, itu nggak ada. Kayak pointer-pointer aja gitu. Pointernya tapi sepenuhnya argumen. Satu pointer itu berapa? Paling satu dua kalimat gitu. Serius? Berapa halaman itu buku? 80 halaman. Nah, itu akan aku kembangkan teknik penulisan kayak gitu karena itu membantu aku menertibkan kekacauan pikiran.
Pikiranku kan kalau aku tuliskan semuanya panjang, kayak prinsipia logika, secara estetika kan ratusan halaman kan. Untuk nulis buku itu seringkali lama karena itu capek menerangkan duduk perkaranya. Artinya kan aku harus jelasin sejarahnya dulu kan, dari A sampai Z harus aku jelasin, baru aku cerita problemnya di sini loh. Gitu. Itu lama banget. Nah kalau aku nulis dengan sketsa itu cepet banget. Aku nulis nih 2 minggu lebih udah dapat 40 halaman. Jadi 2 minggu lagi itu kelar. Apakah masyarakat bisa salah? Apakah rakyat bisa salah? Apakah rakyat bisa salah? Dan itu akan terbit itu. Terbit tahun ini. Tahun ini. Paling ya kalau 2 minggu lagi kelar naskahnya berarti ya paling sekitar bulan depan atau 2 bulan lagi lah terbit. Dan itu tanpa editnya? No editing ya? Enggak, biasanya aku nggak pakai editor. Parah sih. Lebih ngirit. Lengkap juga ya? Bisa dijual murah juga, Far. Iya sih. Di tengah harga buku mahal gitu. Iya. Itu kan aku dulu pernah bilang, kamu nggak mau ini ya, kan sekarang kamu ada prinsip logika itu. Dulu aku pernah bilang ke kamu, ada buku waktu aku masih mahasiswa di Makassar itu, kami mengkonsumsi ada namanya Haji Mondiri. Apa itu? Dia menulis logika. Haji Mondiri. Ya. Aku masih namanya itu. Itu kami baca gitu. Masukku kamu dan tipis atau apa retorika. Aristoteles kayaknya cepat Plato. Itu cetak ulang terus tuh biasanya. Ulang. Masukku dengan format-format seperti itu, kalau mau praktis dan lebih kena ke mahasiswa. Memang itu bisa nggak itu kamu mau kerjakan itu? Bisa sih kalau untuk ke pengantar ya. Tapi yang aku lagi pikirin sekarang atau yang jadi proyeksi ke depan tuh bukan buku pengantar sih. Tapi lebih ke buku yang memberikan kontribusi pemikiranku sendiri tentang topik gitu. Jadi bukan mengantarkan apa itu politik, saat politik begini, enggak. Udah lewat lah itu ya. Capek karena udah pernah kan sejarah pemikiran politik. Sudah jauh lah itu ya. Ya nanti suatu kali mungkin aku lanjutin lagi. Tapi yang sifatnya memberikan kontribusi pemikiran sendiri nih yang lagi cari. Ya ini terus hal satunya yang politik, nanti ke depan mungkin estetika, ke depan lagi bisa yang lain. Gitu. Kamu itu tiap hari nulis nanti? Enggak sih. Enggak juga. Kalau pas lagi momennya nulis itu nulis nggak pengen berhenti. Itu ya? Itu nggak. Kalau ada kerjaan, ada acara itu malah terganggu karena kan stop nulis tuh jadi kayak harus mengulang lagi itu agak susah gitu. Jadi lebih baik kalau pas lagi nulis tuh aku bersihin semua jadwal. Bersihin semua jadwal. Bahkan kadang-kadang kalau pas lagi kerja di kantor lagi ada inspirasi nulis gitu, ya aku minta si Berto atau Edo yang cover dulu. Gitu ya? Aku nulis karena aku lagi kayak untuk menulis disertasi itu kan kadang gitu ya. Ada momen ketika ide itu pas deres turunnya gitu. Banyak banget ide itu. Nah itu harus buruan ditulis, kalau nggak gitu lupa, hilang nanti. Gitu. Kamu kayak apa para lagi ya? Double parahnya. Kayak ini dong, penyair itu. Tiba-tiba muncul langsung nulis. Kayak gitu ya? Kadang-kadang gitu. Kadang menjelang tidur udah hampir capek badan, udah mau tidur, kepikir satu ide. Nah itu kalau nggak aku tulisin, aku nggak bangun, nyalain komputer ngetik itu, dia akan hilang bisa. Besoknya lagi diinget-inget lagi lupa. Iya sih. Jadi makanya harus bangun cepat langsung tulis gitu. Gitu. Ditunda udah hilang ya. Nah itu serunya nulis tuh, Pak. Iya. Kalau cuma nulis pengantar itu nggak seru karena kan cuma kayak menyampaikan ulang apa yang sudah ada. Memparafrasakan. Diparafrase, disederhanakan, diringkas. Gitu. Kalau ini kan ide sendiri kan. Kita mengikuti ide sendiri kayak nyusun plot dalam novel gitu. Itu kan menarik kan. Itu bikin kita mendapatkan kepuasan juga ketika plotnya tuh jadi gitu ya. Akhirnya udah ceritanya itu benar-benar bisa utuh dari awal sampai akhir. Nah itu puas gitu. Kamu lebih senang nulis sastra, karya sastra atau nulis karya filsafat? Sama sih, sama-sama senengnya sih. Sama-sama senang. Sastra juga enak tuh, enak banget juga tuh. Walaupun beda ya, cara kerjanya lebih nggak terduga kan di sastra itu. Gitu ya? Karena aku nggak terbiasa mungkin ya. Kalau filsafat tuh cukup terduga. Artinya kalau aku udah baca banyak banget, ketika nulis tuh lancar biasanya. Oh gitu? Karena udah baca banyak kan. Kalau topiknya belum aku riset, aku nulis lama banget. Bingung jadinya? Bingung mau nulis apa ya. Kalau sastra mungkin harusnya gitu juga ya. Tapi kalau nggak tahu ya. Nah, beda ya. Oh. Apa kamu ingin bilang, Ten? Terakhir, Ten? Sudah panjang, sudah 1 jam lebih nih, Ten? Udah nggak ada sih, lagi, Ten, ya? aman sih udah. Apa lagi? Nanti apa? Boleh nggak, Ten? Aku baca buku bentar ya, misalnya. Ya. Aku kan belum baca buku filsafatmu. Aku misalnya baca buku yang asal-usul kekayaan. Ya, ya.
suatu saat aku baca, selesai baca dan aku coret-coret ada beberapa, bukan coret dalam artian salah ya, maksudnya aku tanyain dan kita buat kayak gini. Boleh. Mau nggak? Aman. Oke, jadi teman-teman, ini bukan sekali ya. Kita akan ngobrol dengan Martin selanjutnya dalam hal buku-buku yang sudah tulis. Saya juga kan bukan baru belajar, memang jarang belajar filsafat. Mungkin inilah momentum saya untuk belajar filsafat. Saya baca bukunya, atau satu babnya baru saya tanya ke dia seperti ini, nanti dia jelasin apa semua. Jadi teman-teman yang rindu dengan dia, dengan Martin Surajaya, di channelnya tidak ada, nanti bisa kalian tonton di sini. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam. Sip. Terima kasih, Din. Ya.